Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Dasar Sistem Terintegrasi atau DST. Kelompok ini beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri Reza Karina Rahmadi, dan yang kedua teman saya Ikadek Angga Prayoga. Sebagai pemenuhan mata kuliah DST, kami membuat alat yaitu kompor induksi berfrekuensi tinggi. Untuk penjelasan latar belakang dan tujuan dari pembuatan alat akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ikade Angga Prayoga, saya dari kelompok 1 Desain Sistem Terintegrasi. Pada video ini, saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan dari pembuatan alat kami yang berjudul perancangan kompor induksi dengan frekuensi tinggi. Nah, hal yang mendasari dari pemilihan topik ini, seperti yang kita tahu, kompor merupakan alat yang berfungsi untuk memudahkan pekerjaan manusia untuk memasak dan memanaskan makanan. Nah, saat ini kompor konvensional masih sering digunakan seperti kompor gas maupun kompor minyak tanah. Dalam penggunaan kompor konvensional, keamanan seringkali masih terabaikan. Hal ini disebabkan karena ketika melakukan pengisian ulang bahan bakar, masih membutuhkan tenaga manusia untuk melakukannya. Padahal jika terjadi kecerobohan ketika melakukan pengisian ulang bahan bakar, dapat menyebabkan terjadinya kebakaran. Nah, sehingga seiring perkembangan teknologi, para ilmuwan menemukan kompor listrik sebagai salah satu alternatif untuk menggantikan kompor gas dan kompor minyak tanah. Kompor listrik dianggap memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi karena tidak menggunakan api sebagai sumber panasnya. Selain itu, kompor listrik juga lebih ramah lingkungan karena menggunakan energi terbarukan sebagai sumber energinya. Kompor listrik sendiri terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu kompor listrik konvensional, kompor listrik inframerah, dan kompor listrik induksi. Kompor listrik konvensional menggunakan panas pada kumparan yang dialiri arus listrik untuk memanaskan bejana memasak. Kekurangan dari kompor listrik konvensional ini yaitu membutuhkan daya yang sangat besar. Nah, sedangkan kompor listrik inframerah menggunakan radiasi inframerah untuk memanaskan panci ataupun alat masak lainnya. Namun kelemahan dari kompor listrik inframerah ini menghasilkan panas pada permukaan kompor, sehingga jika tidak sengaja melakukan sentuhan pada permukaan kompor dapat menyebabkan luka bakar pada tangan. Nah, kelemahan-kelemahan dari kompor-kompor sebelumnya ini dapat terselesaikan dengan menggunakan kompor induksi. Kompor induksi tidak akan menyebabkan panas pada permukaan kompor karena menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik, sehingga panas itu hanya akan ada pada bejana memasak, yaitu bejana memasak yang digunakan dibuat dengan bahan khusus yaitu bahan ferromagnetik. Nah, adapun tujuan dari pembuatan kompor induksi ini yaitu untuk mempercepat proses pemanasan pada kompor induksi dengan mengubah frekuensinya, yaitu dengan menaik turunkan frekuensinya. Nah, sekian dari latar belakang. Selanjutnya, untuk penjelasan cara kerja dari alat yang kami buat, akan saya jelaskan setelah ini. Pada kompor induksi berfrekuensi tinggi yang kami buat, terdapat 3 bagian utama, yaitu yang pertama adalah power supply, yang kedua adalah pembangkitan frekuensi tinggi, dan yang ketiga adalah bagian pemanas induksi atau coil. Selanjutnya akan saya perlihatkan bagian rangkaian dari kompor induksi yang kami buat. Pada power supply yang kami gunakan adalah listrik PLN 220 yang di on off kan dengan menggunakan saklar. Kemudian listrik 220 akan di step down dengan menggunakan trafo transformator biasa menjadi 18 volt. 18 volt ini masih tegangan AC dengan arus maksimal 2 ampere. Kemudian setelah tegangan diturunkan,
Kemudian tegangan akan disearahkan dengan menggunakan full bridge rectifier dengan menggunakan 4 dioda. 1, 2, di bawah 3 dan 4, dan menggunakan 1 kapasitor. Sehingga tegangan yang dihasilkan atau yang masuk ke dalam rangkaian kompor induksi adalah 18 volt DC. Setelah itu, setelah tegangan dimasukkan 18 volt DC, rangkaian kompor induksi yang digunakan menggunakan MOSFET IRFP 260N sebanyak 2, kemudian menggunakan kapasitor tegangan tinggi. Untuk switching yang digunakan berasal dari MOSFET IRFP 260N. Kemudian untuk coil akan disambungkan melalui output dari rangkaian induksi, sehingga output akan langsung keluar dan terhubung dengan coil seperti ini. Untuk coil memang tidak langsung menggunakan tembaga, namun di kabel ini di dalamnya ada tembaga. Jadi tembaganya tidak dibuka karena konsep dari kompor induksi sendiri adalah saat dia digunakan suatu bahan logam atau stainless steel, maka atom-atom yang ada dalam alat yang ditaruh di atas coil akan bergerak dan menabrak-nabrakan elektronnya, sehingga alat yang digunakan di atasnya akan panas tanpa harus menyentuh langsung tembaga yang ada di dalam kabel. Sekarang kita coba nyalakan dengan menggunakan saklar. Di-on-kan. Kemudian indikator lampu pada kita coba off-kan dulu untuk agar terlihat bedanya. Pada ini saat di-off-kan, lampu masih belum menyala. Namun pada saat di-on-kan, lampu akan menyala, dan ini menjadi indikator bahwa alat pembangkitan frekuensi tinggi sudah dapat digunakan. Namun harus berhati-hati pada saat penyalaan, pengaktifan modul, karena output dari modul sendiri ini adalah arus berfrekuensi tinggi. Ya. Nah, untuk setelah itu, untuk alat sendiri dapat digunakan setelah di-on-kan tadi, akan digunakan suatu alat logam atau stainless steel untuk dipanaskan. Nah, untuk pemanasan sendiri dapat berubah-berubah tergantung dari suhu yang kita inginkan. Sekian penjelasan kami mengenai alat yang kami buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.